Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Bilan. Gimana kabarnya Mbak Bilan? Sehat Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sehat-sehatnya ini. Oh harus sehat selalu Bapak pokoknya. Iya Bapak, ini mohon maaf, jadi hari ini rencananya saya ingin melakukan wawancara nih Bapak terkait pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah kalau di sekolah ini kan banyak sekali ya kasus yang mungkin beraneka ragam ya Pak ya. Betul. Iya. Dari yang mungkin levelnya ringan, sedang sampai berat ya Bapak. Oh itu biasa terjadi setiap tahunnya pasti ada itu ya. Iya. Nah itu pernah nggak Bapak, pernah atau tidak Bapak mengalami apa ya, mungkin rasa dilema gitu Pak, selaku Bapak kan di sini sebagai kepala sekolah nih, dan ibaratnya kan dalam mengambil keputusan kadang kan kita harus benar-benar mengambil keputusan yang tepat lah, istilahnya seperti itu. Ada tidak Pak merasakan kedilemaan seperti itu? Kasus seperti itu bukan hanya 1-2 terjadi, tapi selalu muncul terus ya. Kadang-kadang kita sebagai di sekolah itu bagaimana untuk tetap sekolah itu eksis ya. Tapi di lain pihak itu anak juga harus dipertimbangkan ya. Kita harus punya wibawa, tapi juga jangan sampai wibawa itu turun ya. Sehingga yang kasus-kasus seperti ini ya sangat menguras energi biasanya seperti itu ya. Energi dan pikiran ya dan Pak pikiran betul itu ya, karena harus semuanya win-win solution ya. Artinya tidak ada yang dirugikan. Sekolah jangan sampai wibawanya turun, anaknya juga harus tetap eksis menggapai masa depan. Oh begitu. Jadi memang selalu ada dilema ya Bapak. Selalu ada. Ada dilema, tapi bagaimana caranya keputusan itu tetap membuat sekolah eksis, dalam arti namanya tetap baik ya Pak, tapi tanpa merugikan anak begitu ya. Oke, baik. Nah ini langsung ke pertanyaan pertama nih Bapak. Betul, monggo silakan. Dari kasus-kasus yang selama ini Bapak pernah temuin atau alami, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral itu? Kasus itu biasanya muncul secara tiba-tiba ya, dimana kita sekolah itu adem ayem. Tiba-tiba muncul anak-anak itu membuat masalah ya. Nah, sehingga permasalahan itu kan otomatis harus segera diselesaikan. Yang paling kita pikirkan adalah bagaimana kita mengedepankan kepentingan yang lebih jauh ke depan ya. Nah, jauh ke depan berarti masa depan. Masa depan yang ada berarti masa depan anak ya. Karena kita sudah kurikulum merdeka, otomatis kan semuanya berpihak kepada anak, memberikan bimbingan yang anak harus kembali ke dalam etika yang baik. Nah, sehingga nanti menjadi anak yang bisa mengikuti peraturan sekolah ya, gurunya juga nanti lebih enak untuk membimbingnya. Nah, sehingga ini yang harus kita upayakan bersama. Jadi kembali lagi ke berpusat pada murid ya Pak ya. Berpusat kepada murid seperti jadi itu. Tetap anak tetap diperhatikan, tapi juga tetap harus melihat peraturan yang ada dan lain sebagainya begitu ya Pak. Baik, untuk selanjutnya ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi itu seperti itu adalah kasus yang sering muncul ya. Nah, tapi kita tidak boleh ragu untuk nanti memberikan keputusan yang terbaik ya. Nah, sehingga kita harus yang pertama menggali informasi sebanyak-banyaknya ya. Nah, sehingga nanti dengan informasi itu kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain ya, baik teman anaknya misalnya ya, baik gurunya, guru BK-nya, guru pengajarnya. Nah, sehingga nanti dari berbagai informasi tersebut bisa untuk bermusyawarah memutuskan yang terbaik. Begitu ya. Nah, berarti itu termasuk dengan langkah-langkah serta prosedur yang biasa dilakukan ya Pak ya? Betul, seperti itu. Dari
informasi BK, informasi dari wali kelas, begitu ya Pak. Betul. Termasuk informasi Masih dari orang tuanya. tersebut. Iya, Ya. betul. Tadi di sini Bapak juga selalu melakukan kolaborasi ya Pak antar guru begitu. Ya itu karena kita kan kerjanya secara tim ya. Oh iya. Tidak bisa kita otoriter memutuskan sendiri ya. Nanti tidak adil seperti itu kan ya. Dia dapat apa ya istilahnya bareng-bareng gitu ya Pak. Iya, betul. Keputusan yang tepat begitu ya. Oh iya. Baik Pak, selanjutnya yang keempat nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan itu nggak, kita terus harus mengambil langkah-langkah yang efektif ya. Yang pertama tadi menggali informasi sebanyak-banyaknya ya. Setelah dapat informasi kita identifikasi ya masalahnya tersebut ya. Setelah kita itu bisa mengidentifikasi, nanti berkoordinasi ya dengan tim semuanya ya. Ini begini masalahnya ya. Nah, nanti dipanggil juga anaknya, orang tuanya, kita mediasi ya. Nah, kita berembuk bermusyawarah sehingga nanti baru kita putuskan masalahnya. Tapi langkah-langkahnya dimulai dari pengambilan informasi, pemanggilan anak dan orang tua begitu ya Pak. Kemudian koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Betul. Untuk kemudian tadi Bapak baru mengambil keputusan begitu nih untuk hal efektifnya. Baik. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi memang kalau untuk pengambilan keputusan kan tentunya ada tantangan nih Pak. Nah, yang biasa Bapak temui yang seperti apa? Ya, tantangannya itu karena memang kita harus sekolah tetap berwibawa itu ya. Nah, jangan sampai sekolah itu tercoreng ya nama baiknya, ya tetap harus berwibawa. Nah, anak juga masa depannya harus tetap terselamatkan ya, sehingga nanti bisa mengikuti pembelajaran, bimbingan dan kegiatan di sekolah seperti temannya yang baik ya, yang lain ya. Nah, oleh karena itu tantangan kita bagaimana itu menyamakan persepsi itu ya. Nah, sehingga memberikan motivasi kepada anaknya, berikan motivasi juga kepada gurunya agar bersabar, karena memang ini anak khusus ya, harus bimbingannya khusus ya. Dan selama ini setelah dilakukan itu ya kita mendapat yang terbaik, anak sampai lulus, bahkan sampai orang tuanya berterima kasih, bisa melanjutkan sekolah kepada sekolah yang mereka inginkan. Oh begitu. Kalau untuk tantangan dari background anak sendiri Pak, kira-kira ada tidak Pak? Ya. Mungkin dari kerjasama orang tua ke sekolah. Itu anak-anak itu bisa menyepelekan sih. Oh enggak, sekolah lah untuk apa itu ya? Karena di mereka wawasannya belum terbuka. Orang tuanya juga tidak peduli karena mereka juga sibuk untuk mencari nafkahnya seperti itu ya. Nah, sehingga tantangan itu yang harus kita berikan motivasi, masukan kepada anak dan orang tua. Nah, sehingga dengan tim kita di sekolah ya selama ini bisa berjalan dengan baik, sehingga keduanya bisa ada solusi dan anak-anak bisa mengikuti apa yang kita harapkan di sekolah. Begitu ya, memang tantangannya tuh lumayan banyak ya Pak. Lumayan banyak. Di dalam sekolah sendiri harus ya kolaborasi dengan guru yang lain, tapi dari luar juga ada dari orang tua ya Pak ya. Iya, betul. Oh, iya. Orang tua biasanya ingin menang sendiri kan. Oh begitu. Yang kadang harus benar-benar dicari. Saya sudah menitipkan anaknya ke sekolah, makanya saya serempet juga ya gitu ya. Biasanya seperti itu. Padahal kita pendidikan harus semuanya bersama-sama antara sekolah, orang tua dengan masyarakat. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kasus-kasus seperti itu kadang-kadang kita tidak harapkan ya. Iya betul. Muncul secara tiba-tiba. Jadi kita tidak menjadwalkan untuk penanganan kasus-kasus yang seperti ini ya. Jadi itu kalau sudah muncul kita langsung reaksi ya. Kita harus responsif dengan kasus tersebut, menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, berkoordinasi semua tim sehingga
ada yang mengumpulkan informasi, ada yang home visit, ada yang juga hal lain, sehingga semuanya itu sudah bekerja dengan keras. Insya Allah bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Berarti nggak memakai jadwal tertentu ya Pak? Iya, Ya? tidak Karena betul. ya memang untuk kasus-kasus kadang Iya, mendadak ya Pak ya. Itu ya kasus Tidak itu terduga. tidak diharapkan kan Iya, dan malah sebetulnya. tidak diharapkan ya, betul. Oke. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, tentunya banyak sekali ya yang mempermudah kita ya, karena guru-guru kita kalau sudah diberikan tugas tambahan dalam berbagai macam apapun kegiatan di sekolah, termasuk penanganan kasus seperti ini, itu sangat reaksinya begitu bagus sekali ya. Jadi dia itu penanganan masalahnya, itu ya. Jadi para guru ya, terutama semuanya, wakil kepala sekolah terutama, guru BK-nya juga ya, semuanya. Sehingga kita dalam pengalaman selama ini ya, saya sudah kurang lebih 5 tahun kan di sini ya, itu tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga dengan kolaborasi semuanya dan koordinasi semuanya, kerjasama yang baik, musyawarah yang tentunya menguntungkan semua pihak, itu biasanya berjalan dengan baik dan memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Oh, ya, berarti memang kolaborasi di sini sangat berperan penting sekali ya Pak. Oh, sangat penting sekali ya. Jadi kita memang harus punya tujuan yang sama bagaimana untuk memberikan yang terbaik kepada sekolah kita SMP Negeri 8. Oh, baik Bapak. Siap, luar biasa sekali. Tim yang solid ya Bapak ya. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan ini Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dengan seringnya bermunculan masalah-masalah seperti ini, tentunya kita menjadi lebih berpengalaman. Ya, mungkin pertamanya kita sangat sulit untuk mengambil keputusan gitu ya. Dan biasanya kita sebagai kepala sekolah itu ego ya. Ya sudah gini aja ya, bahkan udah keluarin aja itu ya. Nah, itu yang sekarang itu kan tidak boleh seperti itu ya, karena kurikulum kita sekarang Merdeka itu berpihak kepada murid. Jadi bagaimana menyelamatkan murid sama dengan menyelamatkan masa depan bangsa itu ya. Nah, dengan berbagai pengalaman itu ya kita menjadi referensi untuk kita semuanya lah, sehingga pada mengambil keputusan berikutnya pada kegiatan-kegiatan yang seperti ini berikutnya itu lebih mudah, lebih lancar, dan tentunya lebih cepat penyelesaiannya. Oh, baik, luar biasa. Ya. Baik Bapak, luar biasa sekali ini pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh Bapak sebagai kepala sekolah SMP 8 G. Ini pengalaman yang luar biasa juga untuk saya sebagai ya gambaran kedepannya dalam pengambilan keputusan. Ternyata memang pengambilan keputusan itu tidak semena-mena ya Pak ya. Betul. Lalu ada pertimbangan, ada kolaborasi, dan kembali lagi harus berpihak pada murid. Karena memang kasus itu sepertinya sulit untuk kita hindari ya Pak ya. Betul. Gitu, baik. Iya. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ya mungkin ada kurang-kurang ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu bisa memberikan keputusan-keputusan terbaik untuk sekolah dan anak-anak. Ya, sama-sama, dan terus semangat ya. Sukses selalu untuk Mbak Pilan ya sebagai guru di SMP Negeri 8. Nah, mudah-mudahan visi dan misi SMP Negeri 8 juga terus dijunjung tinggi ya, sehingga bisa diraih prestasi terbaik ya. Mudah-mudahan ke depan SMP kita menjadi SMP tujuan dari seluruh warga Kota Cilacap. Amin, amin. Terima kasih, sukses selalu. Siap Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eti. Selamat siang Mbak Vila. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Mbak Filan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Sepertinya ceria sekali hari ini. Kita pokoknya setiap hari harus selalu ceria begitu. Iya. Sudah menyanyi hari ini? Belum Bu, tapi udah teriak-teriak. Iya Ibu, ini mohon maaf sekali mengganggu waktunya Bu Etin, dan
sebelumnya ya kami mengucapkan terima kasih Terima karena kasih Bu kembali. Etin sudah berkenan untuk melakukan wawancara dengan saya yang notabene bukan guru sekolah ini ya. Dan Tidak iya. apa-apa Mbak Filan. Kita menerima Oke. semua tamu yang datang. Iya, ini terima kasih sekali Ibu karena Iya. memang saya Filandita dari CGP Angkatan 10 ini Bu. Kami memang diminta untuk apa ya, wawancara dengan beberapa kepala sekolah mengenai tentang dilema etika. Oke, Mbak Filan bertugasnya di mana Mbak Filan? Saya di SMP 8 Cilacap Ibu. Alhamdulillah. Iya. Dan ini pertama kali saya datang di SD Negeri Titik 1 ya. Iya. Titik Kulon ya Bu Iya, ya. betul. Iya. Padahal saya udah pernah ke SMP 8 Mbak. Oh iya Bu. Iya, ini saya pertama kali dan ini pengalaman baru juga buat saya karena selain memang jenjang yang berbeda, ini juga untuk nambah referensi apa ya Bu, Iya, istilahnya betul. tentang keputusan. Keputusan di sini mungkin Ibu sebagai selaku kepala sekolah di sini Iya. sepertinya kan ada perbedaan ya dengan kepala sekolah saya Iya, dengan jenjang yang berbeda, Ibu di SD, kepala sekolah saya di SMP, begitu. betul, iya. Jadi hari ini akan ada beberapa pertanyaan ini Bu Boleh. yang mau Insya saya Allah. tanyakan. Insya Allah kalau saya bisa jawab semampu saya. Seperti itu. Iya siap Ibu. Jadi langsung aja ya Bu ya. Oke, Pertanyaan siap. yang pertama, ini tentang identifikasi Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus-kasus itu mana yang dilema etika dan mana bujukan moral, tentunya saya melihat kasusnya dulu ya. Kalau kasus itu ternyata melanggar peraturan atau mungkin merugikan pihak lain, berarti itu sudah masuk ke dalam bujukan moral. Tapi kalau kasus itu tidak merugikan orang lain atau tidak melanggar peraturan yang ada, tidak melanggar norma yang berlaku, berarti itu dan itu masih dalam kebenaran, mengandung unsur kebenaran, itu berarti dilema etika seperti itu. Berarti kembali lagi lihat kasusnya begitu ya Bu ya. Betul. Apakah ini yang melanggar, apakah ini yang ibaratnya bisa dipertimbangkan lagi Betul. begitu ya Bu Atau ya. mungkin ini masih bisa dipertimbangkan, masih bisa diluruskan Teruskan lagi. gitu. Oke, begitu. Baik. Selanjutnya Ibu ya, pertanyaan kedua nih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, kalau saya menyelesaikan kasus sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti itu masuknya dilema etika ya Mbak ya. Kalau itu pertama sama seperti yang saya dapatkan dulu ketika saya seperti Mbaknya gitu, saya mengadopsi pembelajaran yang saya dapatkan yaitu dengan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama yang jelas lihat masalahnya dulu, kemudian siapa saja sih yang terlibat, kemudian apa saja nilai-nilai yang ada di dalamnya gitu. Kemudian baru saya pengujian benar, lawan benar itu apakah itu keadilan lawan kesetiaan, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang, atau individu lawan masyarakat. Seperti itu baru kita ke resolusi pengambilan keputusan tersebut. Apakah itu berbasisnya itu hasil akhir, ataukah berdasarkan peraturan, ataukah berdasarkan belas kasihan. Kita dipilih itu yang mana. Baru ketika itu mungkin ada opsi dilemanya. Setelah itu baru kita mengambil keputusan. Nah, di saat mengambil keputusan pasti kita tetap melibatkan pihak lain ya, pihak lain yang mungkin lebih memahami masalah tersebut atau mungkin lebih senior atau mungkin lebih banyak mengalami masalah-masalah tersebut. Baru kita setelah mengambil keputusan kita lihat kembali apakah itu efektifkah, kita refleksikan kembali. Kalau misalnya mungkin ada kekurangan, mungkin kalau kita mengalami masalah yang sama di kemudian hari, kita bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan seperti itu. Berarti memang dalam pengambilan keputusan itu nggak serta-merta langsung diputuskan gitu ya Bu. Betul. Banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, Betul. didalamin lagi Iya. begitu ya Bu ya. Seperti kalau saya pernah mengalami misalnya masalah itu di guru ya, mungkin ketika saya pertama kali masuk, namanya pemimpin mungkin berbeda, saya juga tidak akan membandingkan. Intinya ketika kita ada lomba prestasi agama, guru yang satu
Bu paling saya nih yang nanti jadi pelatihnya, meskipun dibagi kayak gini. Ya seperti itu, sudah pesimis terlebih dahulu. Terus di situ saya mulai, ini mereka sebetulnya butuh pemimpin yang seperti ini gitu. Jadi yang tadinya saya mendapat masukan di sini susah-susah, ternyata tidak. Ternyata itu terbantahkan ketika kita mengambil keputusan. Kita sudah mengambil keputusan berdasarkan tugasnya masing-masing, kemudian kita minta pendapat dari orang lain dan mengambil keputusan. Ternyata semua itu berjalan dengan lancar, bahkan sampai saat ini berjalan dengan baik. Kita semakin kompak gitu dalam kekeluargaan, terus dalam memajukan sekolah semakin hebat lah, semakin maju. Kembali lagi bagaimana menyikapinya ya Bu ya. Betul sekali. Nah kembali lagi nih Bu, untuk pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang Ibu temui nih, kan pasti ada langkah-langkahnya ya Bu. Betul. Nah pertanyaannya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk membuat keputusan tersebut? Baik, misalnya langkah yang saya lakukan itu misalnya ketika tadi saya cerita tentang ketika ada lomba pesta siaga, masalahnya di situ. Kemudian saya sudah membagi tugas antar guru, tetapi di situ belum berjalan dengan baik, gitu, belum berjalan dengan baik. Nah itu di situ berarti dengan alasan ini adalah kepenting nanti muridnya ditinggalkan. Gitu. Nah di situ mungkin saya bisa mengambil individu lawan masyarakat. Gitu. Mereka mungkin berpikirnya kalau hanya mengurus anak pesta siaga, murid-murid yang lain terbengkelai. Gitu. Nah di situ, tetapi setelah individu lawan masyarakat, berarti saya harus memilihnya di mana. Saya melihatnya di hasil akhir. Karena di sini terus terang saja Mbak, ya, sebelum saya datang sekolah ini mungkin tenggelam gitu. Artinya tidak kurang ada kurang meningkat. Saya hanya ingin membuat sekolah ini bisa muncul. Nah, saya ingin berbasis hasil akhir. Hasil akhirnya adalah saya ingin mematahkan bahwa Bu paling sekolah kita hanya ranking 1 dari bawah. Paling kita nanti paling yang juara SD ini, kan itu yang jadi pengurus di Kuaran. Saya ingin mematahkan itu. Saya jadinya berbasis hasil akhir, kita harus bisa menjuarai. Bagaimana caranya? Terus ada opsi trilemanya. Opsi trilemanya bagaimana tidak meninggalkan anak-anak yang peserta didik, tetapi prestasinya jalan betul. Jadi kan kalau ketika ada pelajaran, mata pelajaran pasti guru kelas tidak mengajar. Nah di situ mulai seperti itu. Nah setelah itu baru saya mengambil keputusan kan. Ternyata keputusan yang saya ambil itu setelah saya refleksikan berjalan dengan baik. Nah itu waktu pertama kali saya di sini, dan itu saya ulang kembali di tahun yang kedua. Dan alhamdulillah selama di sini bukan hanya pesta siaga, tapi untuk lomba-lomba yang lain di sekolah ini setiap ada lomba pasti nyantol juara 1, 2, dan 3. Mungkin kalau yang biasa lihat status saya jadi tahu. Jadi ternyata kita harus bisa yaitu pengambilan keputusan itu bagaimana kita tidak hanya percaya serta-merta seperti ini, tapi kita harus bisa mengambil keputusan dengan bijak dan itu tidak merugikan. Tidak ada yang dirugikan gitu. Mungkin artinya wali murid yang lain yang tidak ikut lomba tidak merasa rugi nih anakku nggak diajar gitu. Mereka tetap tercover. Oh ya, luar biasa sekali. Emang prosedurnya dan langkah-langkahnya ada tersendiri ya Bu. Iya, semacam trik juga nih biar sekolahnya tetap eksis, anak juga tidak ditinggalkan. Jadi sama-sama begitu ya Bu ya. Luar biasa. Baik, selanjutnya ya Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tadi salah satunya kalau yang saya anggap efektif adalah dengan uji paradigma benar lawan benar. Kemudian resolusi yang 3 opsi yang bukan opsi dilema, 3 resolusi, 3 prinsip resolusi itu. Nah itu yang sangat efektif saya lakukan. Kemudian ketika pengambilan keputusan tentu melibatkan pihak lain gitu.
dengan diskusi dengan guru, rekan guru, kemudian meminta masukan dari rekan sesama kepala sekolah mungkin, atau minta masukan dari pengawas di atasnya kita. Itu menurut saya adalah cara paling efektif. Berarti dalam pengambilan keputusan ada orang atau tokoh lain ya Bu yang betul. dijadikan sebagai tokoh idola apa ya? Pertimbangan juga untuk pengambilan keputusan begitu ya iya, Bu. Betul. Oke. Baik, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau untuk kasus, jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus itu kondisional kan, kalau kasus tidak harus selalu ada, tetapi kalau ada kasus yang kita alami, kasus apapun itu mungkin melibatkan siswa atau melibatkan guru, kita tidak bisa harus menyelesaikan saat itu juga. Betul, iya, karena itu keputusan yang diambil dalam jangka waktu pendek kan. Iya. Itu tetap harus kita pertimbangkan, kita menggunakan langkah-langkah tersebut, kemudian kita melibatkan pihak lain juga dalam mengambil keputusan tersebut. Karena memang kasus pun tidak ada yang menginginkan ya Bu Betul. ya. Tidak terduga waktunya iya. ya. Kemudian kalau untuk terjadwal kita punya pertemuan rutin. Kita ada komunitas belajar namanya Triklas Kristal. Nah, di situ kita dalam waktu 1 bulan kita 1 kali untuk yang pertama selain berbagi praktik baik antar guru, jadi narasumbernya dari guru sendiri Mbak. Untuk berbagi praktik baik, sebelumnya kita menanyakan kasus-kasus yang dialami oleh guru-guru. Jadi kita semua meskipun kelas 1 mengetahui kasus yang kelas 5. Jadi kita sama-sama memberi masukan dan jalan keluar bagaimana mengambil keputusan yang baik untuk kasus atau kejadian yang mungkin harus kita selesaikan di lingkungan sekolah. Luar biasa sekali. Nah, ini untuk tantangannya Bu, apakah ada tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan? Tantangan pasti ada. Iya. Kalau tantangan itu kan namanya juga kita berhubungan dengan masyarakat ya. Ada wali murid, ada masyarakat sekitar seperti itu. Kalau misalnya tantangan, seperti mungkin ada rekan guru yang di situ merasa berbeda pendapat dengan kita. Kita tidak bisa langsung kamu berbeda gitu, tapi kita mencoba, ayo kita menurut pemikiran Anda bagaimana, terus bagaimana kalau seperti ini, jadi kita mencari jalan tengahnya ya. Terus kemudian kalau wali murid mungkin ada beberapa, namanya kita menghadapi masyarakat ya, kadang mereka tidak tahu di dalamnya sebetulnya seperti apa. Mungkin kita bisa berkomunikasi dengan wali murid, biasanya itu dijembatani oleh komite sekolah. Ya, selalu ada tantangan ya Bu ya, untuk segala termasuk keputusan ya Bu ya. Baik. Selanjutnya nih Bu, adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Aktor-aktornya lah. Gitu. Kalau aktor-aktornya sih terutama untuk rekan guru ya, rekan guru itu dalam mengambil keputusan, terus komite sekolah itu alhamdulillah komite di sini aktif, pengurusnya terutama ya. Kemudian pengawas dan rekan sesama K3S di situ biasanya kita ngobrol mencari jalan keluar. Nah, di situ menurut saya itu yang sangat membantu saya ketika saya mendapati masalah yang memang itu butuh suatu keputusan yang baik, bijak, dan bertanggung jawab. Oh iya, berarti selalu melakukan kolaborasi ya Bu ya, dengan segala pihak istilahnya seperti itu. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Oke, pembelajaran yang dapat saya petik itu tentu pelajaran yang sama seperti sedang sedang dipelajari oleh Mbaknya ya, yaitu 9 langkah pengambilan keputusan. Karena di sini sangat bermanfaat sekali
untuk saya, terutama di sini sebagai pemimpin di sekolah, dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi itu Mbak yang sangat bisa saya petik adalah 9 langkah pengambilan keputusan dilema etika. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ini Mbak Fi. hasil wawancara ini pun membuat saya tuh lebih banyak pengalaman ini Bu istilahnya. Sama-sama jadi ya tambah pengetahuan apa ya Bu istilahnya. Karena sama aja saya juga jadi belajar juga. dari referensi istilahnya pengalaman Ibu tentang menangani kasus. Saya juga yang ibaratnya notabene kan masih guru ya Bu ya. Jadi kan belum pernah nih yang menyelesaikan kasus mungkin serumit Ibu gitu. Jadi bisa belajar dari pengalaman Ibu. Terima kasih. Tapi mungkin justru kalau guru itu kasusnya lebih di siswa. Siswa, iya betul. Bagaimana menangani siswa. Iya. Kemudian mungkin banyak juga sebagai ketua kombel atau apa itu bisa banyak kasus-kasus. Iya, belajar ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, demikian tadi beberapa ya pertanyaan yang alhamdulillah sudah terjawab semua Bu, dan ini benar-benar ilmu baru buat saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf apabila ada kata atau yang mungkin perbuatan yang kurang berkenan. Saya juga secara pribadi minta maaf jika apa yang saya sampaikan itu mungkin ada kesalahan. Terus dalam menerima Mbaknya juga kurang ada kekurangan seperti itu, saya juga minta maaf. Ya Bu nih, lebih dari cukup Ibu ya. Semoga kedepannya jadi sukses. Amin, amin ya Bang, amin. Terus bergerak dan menggerakkan. Amin, amin Ibu. Semoga Ibu juga dapat ya lebih apa ya, semangat lagi Bu untuk apa ya istilahnya tadi Bu, meningkatkan lagi prestasi-prestasi di sekolah SD Negeri Titik 1 ini. Titik 11, mohon maaf, 11 ya. 21. Iya, 21. Iya, betul. Pokoknya sukses selalu ya Bu. Sehat selalu dan terima kasih. Sehat selalu juga dan selalu bahagia. Amin. Selamat siang. Siap.